Di tengah riuhnya masa runtuh kerajaan Medang, muncul seorang pemuda bangsawan yang membawa harapan baru bagi tanah Jawa. Dialah Airlangga, raja bijak nan agung yang mempersatukan kembali negeri yang porak-poranda. Dari tahta hingga petapaan, jejak langkahnya mengukir sejarah panjang Nusantara. Siapakah sesungguhnya Airlangga, dan bagaimana warisan besarnya membentuk dua kerajaan besar di masa depan? Inilah kisah tentang Raja Airlangga, hanya di jejak kerajaan Nusantara. Airlangga, yang juga dikenal dengan ejaan Erlangga, adalah seorang raja besar yang lahir pada tahun 990 di Bali dan wafat di Petirtaan Belahan pada tahun 1049. Ia merupakan pendiri dari 3 kerajaan penting di masa lampau, yakni Kahuripan, Panjalu, dan Janggala. Masa pemerintahannya berlangsung antara tahun 1019 hingga 1046. Saat dinobatkan sebagai raja, Airlangga menerima gelar abhiseka yang sangat panjang dan agung, yaitu Sri Maharaja Rakai Halu Sri Lokeswara Dharmawangsa Airlangga Wanantawikramotunga, sebuah gelar yang mencerminkan keagungan serta kekuatan spiritual dan politiknya. Airlangga menjadi tokoh sentral dalam sejarah Jawa Timur setelah berhasil menyatukan kembali wilayah bekas kekuasaan Kerajaan Medang yang sebelumnya tercerai-berai akibat serangan dari Raja Haji Wurawari yang berasal dari Luaram. Serangan tersebut menghancurkan pusat pemerintahan Medang dan menyebabkan kematian banyak anggota keluarga kerajaan. Dalam rangka mengenang dan menyanjung keberhasilan Airlangga dalam menyatukan kembali wilayah yang porak-poranda itu, ia memerintahkan seorang pujangga bernama Mpu Kanwa untuk menggubah kakawin berjudul Arjuna Wiwaha. Karya sastra ini mengisahkan kepahlawanan dan keberhasilan Airlangga yang disimbolkan melalui tokoh Arjuna dalam perangan yang agung. Menjelang akhir masa kekuasaannya, Airlangga melakukan tindakan penting yang menunjukkan kebijaksanaannya sebagai seorang pemimpin. Ia membagi wilayah kerajaannya menjadi 2, yakni Panjalu dan Janggala. Pembagian ini ditujukan kepada kedua putranya agar tidak terjadi perebutan kekuasaan setelah ia turun tahta. Keputusan ini menjadi penanda akhir pemerintahannya sekaligus awal dari pembentukan 2 kerajaan yang akan memainkan peran penting dalam sejarah Jawa berikutnya. Hingga kini, nama Airlangga tetap hidup dalam ingatan masyarakat Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Ia sering disebut dalam berbagai legenda, cerita rakyat, hingga menjadi nama institusi, tempat, dan bahkan jalan-jalan besar. Nama Airlangga sendiri memiliki arti air yang melompat. Sebuah julukan yang muncul karena ia berhasil selamat dari sebuah peristiwa besar yang disebut Mahapralaya, bencana dahsyat yang disamakan dengan banjir besar atau air bah. Kisah ini membuatnya dijuluki air yang melompat, menggambarkan kemampuan luar biasanya dalam meloloskan diri dari kehancuran besar. Airlangga merupakan putra dari Raja Udayana dari kerajaan berdahulu di Bali yang berasal dari Wangsa Warmadewa, sedangkan ibunya adalah Mahendradatta, seorang putri kerajaan Medang dari Wangsa Isyana. Perkawinan antar 2 garis keturunan kerajaan ini menjadikan Airlangga memiliki darah kerajaan dari 2 wilayah penting di Nusantara. Kerajaan Medang saat itu dikenal kuat, bahkan pernah melancarkan ekspedisi ke Bali, mendirikan koloni di Kalimantan Barat, dan terlibat dalam konflik dengan kerajaan Sriwijaya yang berpusat di Sumatera. Airlangga memiliki 2 saudara kandung, yaitu Marakara Pangkaja yang kelak menggantikan ayahnya sebagai Raja Bali, dan anak Wungsu yang kemudian naik tahta menggantikan Marakata. Dalam sejumlah prasasti yang dikeluarkan selama pemerintahannya, Airlangga menyatakan dirinya sebagai keturunan Mpu Sindok, tokoh penting dari Wangsa Isyana yang memindahkan pusat kerajaan Medang dari Jawa Tengah ke Jawa Timur, sebuah periode yang dikenal sebagai era Medang Jawa Timur. Kisah hidup Airlangga juga diwarnai masa pelarian yang dramatis. Ia menikah dengan putri Dharmawangsa Teguh, Raja Medang yang juga merupakan pamannya dari pihak ibu. Pernikahan mereka berlangsung di Watan, pusat pemerintahan Medang yang kini diperkirakan berada di sekitar Mauspati, Magetan. Namun, kebahagiaan mereka tidak bertahan lama. Pada saat pesta pernikahan sedang berlangsung, kota Watan diserbu oleh pasukan Raja Wurawari dari Luaram, yang saat itu didukung oleh kerajaan Sriwijaya dan Wangsa Shailendra. Serangan mendadak ini disebut-sebut dalam prasasti Pucangan, yang juga dikenal sebagai Calcutaston. Penyerangan itu terjadi pada tahun 938 Saka, sekitar tahun 1016 Masehi, yang kemudian dikenang sebagai peristiwa Mahapralaya, bencana besar yang menghancurkan segalanya. Dalam kejadian tersebut, Dharmawangsa Teguh dan seluruh anggota keluarga kerajaan tewas terbunuh. Istana kerajaan dibakar habis.
Hanya Airlangga dan istrinya yang berhasil menyelamatkan diri, melarikan diri ke hutan pegunungan bersama seorang pengabdi setianya, Empu Narottama. Saat itu, Airlangga berusia 26 tahun dan hidup sebagai seorang pertapa untuk sementara waktu. Salah satu petilasan yang dipercaya sebagai tempat pelariannya adalah Sendang Made di Kudu, Jombang, Jawa Timur. Setelah 3 tahun hidup dalam pengasingan, pada tahun 1019 Airlangga didatangi oleh utusan rakyat dan para senopati yang masih setia kepadanya. Mereka memohon agar ia bersedia bangkit dan memimpin kembali, membangun kejayaan Medan yang telah runtuh. Dengan dukungan dari 3 golongan keagamaan besar, Hindu, Buddha, dan Mahabrahmana, Airlangga akhirnya menerima permintaan tersebut dan memulai pembangunan kerajaan baru. Karena ibu kota lama, Watan, telah hancur lebur, Airlangga mendirikan ibu kota baru yang dinamai Watan Mas di lereng Gunung Penanggungan. Nama ini masih dapat ditemui hingga sekarang sebagai nama sebuah desa bernama Watan Mas Jedong di Mojokerto. Ketika awal naik tahta, wilayah kekuasaan Airlangga sangat terbatas. Ia hanya menguasai daerah sekitar Mojokerto, Sidoarjo, dan Pasuruan, sebab setelah kematian Dharmawangsa Teguh banyak wilayah di bawah Medan melepaskan diri dan berdiri sendiri-sendiri. Namun, situasi politik berubah drastis pada tahun 1025. Kedatuan Sriwijaya, musuh utama Wangsa Isyana, dikalahkan oleh Raja Rajendra Chola dari Kerajaan Chola di India Selatan. Kekalahan Sriwijaya ini menjadi momen emas bagi Airlangga untuk mulai memperluas kembali kekuasaan di Pulau Jawa tanpa ancaman dari barat. Ia pun memanfaatkan kondisi ini dengan memperkuat pasukannya dan memperluas pengaruh kerajaan. Menjelang akhir masa pemerintahannya, Airlangga mengambil keputusan besar, membagi kerajaannya menjadi 2 bagian. Hal ini dilakukan untuk menghindari konflik antara 2 putranya yang sama-sama menginginkan tahta. Pembagian ini ditulis dalam Kakawin Nagara Keragama Karya Empu Prapanca, serta disebutkan pula dalam Prasasti Wurara, Prasasti Turun Hyang II, dan Naskah Serat Calon Arang. Pada tahun 1042, Empu Bharata ditugaskan untuk membagi wilayah antara timur dan barat. Wilayah barat menjadi kerajaan Panjalu yang berpusat di Daha dan dipimpin oleh Sri Samarawijaya. Sedangkan wilayah timur menjadi kerajaan Janggala yang berpusat di Kahuripan, diperintah oleh Mapanji Garasakan. Prasasti Gandakuti menyebut bahwa pada 24 November 1042, Airlangga sudah bergelar Resi Aji Padukampungku, menandakan bahwa ia telah melepaskan tahta dan memilih hidup sebagai pertapa. Dalam sumber lain seperti Serat Calon Arang, Airlangga dijuluki Resi Airlangga Jatiningrat, sementara dalam babat Tanah Jawi dikenal sebagai Resi Gentayu. Putri mahkota Airlangga, Sang Ramawijaya Tunggadewi, memilih untuk tidak menjadi ratu dan mengasingkan diri sebagai pertapa dengan nama Dewi Kilisuji. Hal ini menambah rumit pilihan Airlangga dalam menentukan penerusnya. Ia sempat ingin menempatkan salah satu putranya di Bali, namun usulan ini gagal karena pulau itu sudah dipimpin oleh Marakata Pangkaja dan kemudian anak Wungsu. Meskipun Airlangga telah menjadi pendeta, Prasasti Pasar Legi menunjukkan bahwa ia dan putrinya masih menjalankan urusan pemerintahan. Hal ini menunjukkan bahwa sekalipun telah memilih jalan spiritual, mereka tetap memainkan peran dalam kehidupan kenegaraan. Dalam catatan sejarah yang tersisa dari masa kerajaan Janggala, tepatnya dalam Prasasti Sumengka yang bertarikh tahun 1059 Masehi, terdapat informasi yang menyebutkan bahwa Resi Aji Padukampungku, gelar kependetaan yang disandang oleh Raja Airlangga setelah turun tahta, dimakamkan di sebuah lokasi yang disebut sebagai Tirta atau pemandian suci. Meskipun prasasti tersebut tidak memberikan keterangan yang sangat rinci mengenai lokasi persisnya, banyak sejarawan dan arkeolog meyakini bahwa tempat yang paling mendekati keterangan itu adalah Petirtaan Belahan, yang terletak di lereng timur Gunung Penanggungan, sebuah gunung yang sejak zaman kuno dipercaya memiliki nilai spiritual dan keagamaan tinggi di Jawa Timur. Petirtaan Belahan bukan sekadar kolam pemandian biasa. Tempat ini memiliki arsitektur yang sangat khas, serta dihiasi dengan sejumlah arca batu yang memiliki makna simbolis penting. Di antara arca-arca tersebut, yang paling menonjol adalah arca Dewa Wisnu yang berdiri tegak di tengah kolam, diapit oleh 2 arca dewi yang diyakini merepresentasikan pasangan atau pendamping sang dewa. Arca-arca ini tak hanya menjadi simbol religius, melainkan juga dianggap sebagai representasi dari sosok Raja Airlangga dan 2 istrinya.
Keyakinan ini tidak lepas dari informasi dalam prasasti Pucangan yang diterbitkan pada tahun 1041 Masehi, di mana disebutkan secara gamblang bahwa Airlangga adalah seorang pemeluk Hindu aliran Vaisnava, yakni aliran yang memuja Dewa Wisnu, yang sangat taat dan konsisten dalam menjalani ajaran agamanya. Dengan latar belakang religius seperti itu, maka penempatan arca Dewa Wisnu sebagai pusat dari kompleks petirtaan belahan menjadi sangat masuk akal. Dalam konteks spiritual Jawa kuno, raja seringkali dianggap sebagai perwujudan dewa, atau setidaknya seseorang yang sangat dekat secara spiritual dengan entitas ilahi. Dalam hal ini, Airlangga diposisikan sebagai sosok yang identik atau sangat dekat dengan Dewa Wisnu, sedangkan dua arca dewi yang menyertainya diinterpretasikan sebagai perwujudan dari dua permaisurinya, yaitu ibu dari Sri Samawijaya dan ibu dari Mapanji Garasakan. Dua putra Airlangga yang masing-masing kelak memerintah kerajaan Panjalu dan Janggala setelah kerajaan dibagi dua. Petirtaan belahan sendiri adalah situs yang kaya akan simbolisme dan nilai sejarah. Tempat ini bukan hanya digunakan untuk keperluan ritual keagamaan seperti penyucian diri dan pemujaan, tetapi juga dianggap sebagai tempat peristirahatan terakhir dari Raja Airlangga dalam bentuk spiritualnya sebagai Resi Aji Padukampungku. Dalam kepercayaan Hindu Jawa, seorang raja yang telah menyelesaikan tugas duniawinya dan memilih menjadi resi atau pertapa biasanya tidak dimakamkan dalam bentuk kuburan seperti pada masa modern, tetapi dileburkan secara spiritual dalam bentuk penyatuan dengan alam, dewa, atau dalam hal ini, simbol air suci yang ada di petirtaan. Menariknya, di dalam kompleks petirtaan belahan juga ditemukan angka tahun 1049 Masehi yang terpahat di batu. Namun hingga kini, para ahli belum bisa memastikan secara pasti apakah angka tersebut merupakan tahun wafatnya Airlangga, ataukah hanya menandakan tahun saat pembangunan atau peresmian kompleks petirtaan tersebut. Kemungkinan lainnya adalah angka tersebut menandai momen penting lain dalam kehidupan atau perjalanan spiritual sang raja. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kita telah memiliki banyak sumber prasasti, masih ada celah misteri yang menyelimuti kehidupan dan akhir hayat tokoh besar seperti Airlangga. Dalam budaya Jawa kuno yang sangat dipengaruhi oleh unsur Hindu dan Buddha, air memiliki makna sakral. Air dianggap sebagai elemen pemurni dan penghubung antara dunia manusia dan dunia spiritual. Oleh karena itu, penempatan perwujudan tokoh penting seperti Airlangga di tempat yang berasosiasi kuat dengan air memiliki makna spiritual yang dalam. Selain sebagai simbol kesucian, air juga menjadi media untuk menyampaikan doa dan harapan, serta penghormatan dari generasi penerus kepada tokoh yang telah wafat. Sosok Airlangga yang besar dan dihormati tidak hanya dikenal sebagai raja yang memperluas wilayah kekuasaan, tetapi juga sebagai pemimpin yang bijaksana dalam menyatukan kembali tanah Jawa setelah kehancuran kerajaan Medan. Langkah spiritualnya menjadi resi menjelang akhir hayat menunjukkan bahwa ia tidak hanya berorientasi pada kekuasaan, tetapi juga pada pencapaian spiritual yang lebih tinggi. Transformasi dirinya dari raja menjadi resi merupakan gambaran ideal dalam konsep kepemimpinan Jawa kuno. Seorang pemimpin sejati harus tahu kapan harus memimpin dan kapan harus melepaskan. Bukti bahwa Airlangga benar-benar memegang prinsip-prinsip ini dapat dilihat dari keputusannya membagi kerajaan kepada dua anaknya demi mencegah konflik perebutan kekuasaan. Setelah itu, ia mengundurkan diri dari panggung politik dan memilih kehidupan sebagai petapa. Meski tidak lagi memegang tampuk kekuasaan secara langsung, nama dan pengaruhnya tetap hidup dalam memori kolektif rakyatnya, bahkan hingga masa kini. Situs petirtaan belahan pun menjadi tempat ziarah dan simbol penghormatan terhadap tokoh besar ini. Warisan Airlangga tidak hanya berupa kerajaan yang dibangunnya, tetapi juga nilai-nilai yang dia tanamkan. Ia memberikan teladan tentang kepemimpinan yang tidak hanya berpijak pada kekuatan militer, tetapi juga pada kebijaksanaan, keadilan, dan spiritualitas. Pada akhirnya, ia menjadi contoh nyata bagaimana seorang pemimpin bisa meninggalkan dunia dengan damai dan tetap dikenang dalam kejernihan sejarah. Penemuan arca dan petirtaan di lereng Gunung Penanggungan telah memperkuat hipotesis bahwa di sanalah Airlangga menjalani masa-masa akhir hidupnya dan kemungkinan besar juga menjadi tempat persemayamannya secara spiritual. Tempat ini hingga kini terus dijaga dan dirawat sebagai salah satu warisan penting masa lampau, tidak hanya bagi masyarakat sekitar, tetapi juga untuk generasi bangsa Indonesia yang ingin memahami lebih dalam tentang akar sejarah dan budaya negeri ini. Dengan demikian, akhir kehidupan Airlangga bukan hanya akhir dari seorang raja, tetapi juga simbol dari sebuah transisi,
dari kekuasaan duniawi menuju pencapaian spiritual. Sosoknya tetap hidup dalam simbol-simbol sejarah, prasasti, karya sastra, dan arsitektur yang masih bisa kita saksikan dan pelajari hingga hari ini. Dari puing-puing kehancuran, Airlangga membangun kembali kejayaan. Ia bukan hanya seorang raja, tapi juga simbol kebijaksanaan dan pengorbanan. Warisannya terus hidup dalam sejarah, tertulis dalam prasasti, dan abadi dalam ingatan Nusantara. Semoga kisah ini menjadi pengingat bahwa dari setiap runtuh, bisa tumbuh sebuah kebangkitan. Terima kasih telah menyusuri jejak sejarah bersama kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk kisah-kisah kerajaan Nusantara lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Hanya di Jejak Kerajaan Nusantara.